Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Eka Pratama dengan NPM 20144200018 yang ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum di SMP Mataram. Langsung saja, SMP Mataram Kasihan terakhir diupdate pada 14 Maret 2021, SMP Mataram adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Tirto Nirmolo. SMP Mataram berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP Mataram beralamat di Ambar Binangun, Kasihan Bantul, Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul di Yogyakarta dengan kode pos 55181. Jam pembelajaran di SMP Mataram dilakukan pada pagi. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari. Akreditasi SMP Mataram memiliki akreditasi A berdasarkan sertifikat 10.01/BAP SM /TU/11/2017. Kemudian ada tujuan sekolah. Yang pertama, memiliki rasa hormat, tenggang rasa pada sesama dan bersikap tolong-menolong. Yang kedua, membiasakan mengucapkan salam apabila saling bertemu antar warga sekolah. Yang ketiga, membiasakan pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah setiap masuk sekolah. Yang keempat, menjuarai lomba MTQ juara 1 tingkat kabupaten. Yang kelima, menjadi juara 2 dalam kejuaraan O2SN tingkat kabupaten. Yang keenam, menjadi juara 3 dalam kejuaraan POR tingkat kabupaten. Yang ketujuh, meningkatkan nilai-nilai ASPD sebesar 2,00 dari 14,82 menjadi 16,82. Yang ke-8, tingkat kelulusan 100%. Kemudian yang bab 3, pembahasan individu, pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk mengerti, memahami individu lain. Pemahaman individu oleh Aiken tahun 1997 halaman 454 diartikan sebagai appreciating the presence of magnitude of one or more personal characteristic. Dari rumusan tersebut bisa didefinisikan bahwa pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksirkan karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan beberapa jenis tes. Kemudian yang B, pentingnya pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance and guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna. Setzer dan Stone tahun 1966 halaman 3 mengemukakan bahwa guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer, artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. Kemudian yang C, tujuan pemahaman individu. Tujuan pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling yaitu agar konselor semakin mampu menerima keadaan klien atau individu seperti apa adanya. Konselor semakin mampu memperlakukan klien sebagaimana mestinya.
konselor terhindar dari gangguan komunikasi sehingga proses konseling dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa manfaat pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen, yaitu yang pertama untuk mengklarifikasikan dan penempatan seorang dalam pendidik dan pekerjaan. Yang kedua untuk menyaring pelamar pekerjaan, pendidik, dan atau program pelatihan. Yang ketiga untuk pemberian bantuan dan pengarahan bagi individu dalam pemilihan pendidikan, pekerjaan, konseling perorangan. Yang keempat untuk memilih karyawan mana yang perlu dihentikan, dipertahankan, atau dipromosikan melalui program pendidikan atau pelatihan atau tugas khusus. Yang kelima untuk meramalkan dan menentukan perlakuan atau treatment psikis, fisik, klinis, dan rumah sakit. Yang keenam untuk mengevaluasi perubahan kognitif, interpersonal, dan interpersonal sebagai hasil dari pendidikan, terapi psikologis, dan berbagai program intervensi tingkah laku. Yang ketujuh, untuk mendukung penelitian tentang perubahan tingkah laku dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau teknik yang baru. Kemudian yang D, mengenal sasaran pemahaman individu. Sasaran yang dimaksud dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu atau manusia. Adler memberi tekanan kepada pentingnya sifat khas, unik kepribadian, yaitu individualitas, kebulatan, serta sifat-sifat pribadi manusia. Dalam upaya mengenali atau memahami sasaran, tidak mungkin bisa mengenalinya sampai 100% karena individu atau manusia adalah makhluk yang paling dinamis. Setiap saat manusia berkembang dan berubah, maka yang perlu dikenal dari setiap sasaran individu adalah mengenal pribadinya, mengenal masalah, mengenal reaksi individu, mengenal cara individu dalam menghadapi masalah. Yang ketujuh, pemahaman individu. Teknik pemahaman individu terdiri dari teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes non-tes merupakan salah instrumen untuk memahami individu dalam keseluruhan layanan konseling. Masing-masing instrumen tersebut memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Teknik-teknik tersebut diantaranya teknik tes. Kemudian ada teknik non-tes. Teknik tes dalam pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya tes yang digunakan untuk memperoleh data klien adalah tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian minat, kecenderungan kepribadian belajar, dan tes prestasi belajar. Kemudian teknik non-tes, konselor pada umumnya memahami dari keterampilan menggunakan teknik non-tes dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada RPL yang digunakan guru BK di SMP Mataram. RPL-nya sudah saya cantumkan di makalah, dapat dilihat di makalah. Untuk RPL-nya saya bisa jabarkan sedikit. Komponen layanan dasar, bidang layanan belajar, topik atau tema layanan, cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar, fungsi layanan, pemahaman, tujuan umum, peserta didik atau konseling mampu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Tujuan khusus, peserta didik atau konseling dapat memahami pengertian konsentrasi belajar. Sasaran layanan kelas 7, materi layanan, pengertian konsentrasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar, faktor-faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar, cara peningkatan konsentrasi belajar. Kemudian untuk waktu, 1 kali pertemuan kali 45 menit, sumber materi makalah atau Google. Metode atau teknik presentasi, media alat,
PPT, LCD, atau angket. Pelaksanaan tahap awal atau pendahuluan pernyataan tujuan. Guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Membina hubungan baik dengan peserta didik, menanyakan kabar pelajaran sebelumnya, ice breaking, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Mengarahkan kegiatan konsolidasi. Guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Tahap peralihan transisi. Guru BK konselor menanyakan kesiapan peserta didik yang dilaksanakan kegiatan dan memulai tahap inti. Kemudian ada identifikasi layanan BK yang digunakan, yaitu layanan hasil PI non-tes. Jadi layanan yang kami gunakan dengan teknik non-tes, maka penilaian evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan menguji peserta didik atau dengan penilaian tes berbentuk tes tertulis maupun non tertulis, dilakukan dengan cara tertentu. Laporan praktikum yang dapat digunakan dengan teknik tes minat, bakat, angket belajar yang kami gunakan adalah angket belajar untuk mengetahui seberapa banyaknya siswa memiliki kesulitan belajar dan cara penanganannya sehingga dapat memaksimalkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan belajar. Kemudian ada bab 4, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.